Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam, nomor absen 1, kelas 11 DKV 1. Di sini saya akan bercerita tentang pertempuran di Surabaya. Pertempuran di Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Setelah merdeka, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pengibaran bendera merah putih mulai 1 September 1945. Gerakan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Surabaya. Beberapa minggu setelahnya, tentara Inggris datang kembali ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris tersebut bergabung dalam AFNEI. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia awalnya bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan ke negara asalnya. Selain itu, tentara AFNEI juga bertujuan membebaskan tawanan perang yang ditahan tentara Jepang. Namun, di balik dua tugas tersebut, tentara Inggris juga datang dengan misi mengembalikan Indonesia ke Belanda. Itu sebabnya kedatangan pasukan AFNEI turut diikuti dengan NICA. Misi inilah membuat masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Surabaya, marah, yang akhirnya menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris mengembalikan Indonesia sebagai bagian dari koloni Belanda, kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali merah putih. Tanggal 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia melakukan musyawarah dengan pihak Belanda. Perundingan tersebut berakhir meruncing karena salah satu perwakilan Belanda, yakni Polkman, mengeluarkan senjata api hingga akhirnya menimbulkan pertikaian. Polkman kemudian tewas oleh salah satu rakyat Surabaya bernama Sidik di depan Hotel Yamato. Di waktu yang sama, terjadi kericuhan yang menyebabkan warga masuk ke hotel. Masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusnowibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda, sehingga hanya tersisa warna merah dan putih saja. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok. Pertikaian yang meletus ini menyebabkan tewasnya salah satu perwira Inggris, yakni Brigjen Aubertin Malaby. Setelah Malaby tewas, AFNEI kemudian menunjuk Jenderal Robert Mansergh sebagai pemimpin pasukan sekutu di Surabaya. Pemimpin baru ini kemudian mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum tersebut mengharuskan pimpinan dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor, serta menyimpan senjatanya pada tempat yang sudah ditentukan. Tak hanya itu, pimpinan tentara sekutu tersebut juga meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum, yakni pada 10 November 1945 pukul 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Adapun tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, dan Bung Tomo. Dan itu dia adalah peristiwa Surabaya tanggal 10 November 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.